Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neng Vicky Ahliani Putri, NIM 19210012. Saya adalah mahasiswa IKIP Siliwangi, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan peran perangkat lunak pengolahan kata dalam karya tulis ilmiah. Apa itu perangkat lunak pengolah kata? Perangkat lunak pengolah kata adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan penulisan, penyuntingan, hingga pencetakan dokumen melalui salah satu perangkat keras, yaitu printer. Dengan adanya software pengolah kata, kita bisa membuat berbagai dokumen, salah satunya seperti karya tulis ilmiah. Di bawah ini akan dijelaskan peran dari perangkat lunak pengolah kata beserta kelebihan dan kekurangannya. Peran perangkat lunak pengolah kata, yaitu software pengolah kata, memiliki beberapa peran secara umum, diantaranya yang pertama, dapat membantu untuk membuat sebuah dokumen berbasis teks maupun simbol dengan lebih mudah. Yang kedua, dapat menyunting, mengubah, atau melakukan penghormatan suatu dokumen yang sudah ada. Yang ketiga, membantu pencetakan dokumen yang lebih mudah dan cepat. Yang keempat, membantu pembuatan sampul laporan, skripsi, buku, dan lain-lain. Yang kelima, dapat membantu penyusunan sebuah laporan perusahaan, organisasi, maupun pribadi. Yang keenam, membantu pembuatan surat dengan cepat. Yang ketujuh adalah membuat tabel lebih mudah meski tidak secepat perangkat lunak pengolah kata. Yang kedelapan, meminimalisir kesalahan dalam sebuah penulisan. Yang kesembilan, menghemat waktu dan tenaga dalam pembuatan dokumen. Yang ke-10, mengurangi limbah kertas karena software pengolah kata mendukung pengeditan dengan mudah. Perangkat lunak pengolah kata yang sering digunakan oleh banyak orang secara umum, salah satu contohnya yaitu software Microsoft Word atau bisa disebut MS Word. Microsoft Word merupakan software pengolah kata terbitan dari perusahaan Microsoft sejak tahun 1989 dengan banyak versi hingga kini. MS Word singkatannya memiliki banyak fitur formatting dan mendukung ekstensi XML, ODP, hingga PDF. Kelebihan Microsoft Word: yang pertama, mudah digunakan oleh para brainware. Yang kedua, fiturnya lengkap. Yang ketiga, sudah banyak yang menggunakan aplikasi ini hingga di berbagai instansi. Yang keempat, terintegrasi dengan perangkat lunak lainnya. Kekurangan Microsoft Word: yang pertama, aplikasi yang tidak gratis dan mahal. Yang kedua, setiap versi memiliki desain yang sangat berbeda sehingga user harus mempelajarinya kembali. Yang ketiga, spesifikasi aplikasi sangat berat karena jadi satu dengan software Microsoft lain. Sekarang saya akan menjelaskan mengenal Open Journal System atau OJS dan templating. Sebelum kita mengenal tentang OJS, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu mengenal beberapa unsur dalam OJS tersebut. Berikut beberapa persyaratan sebelum kita mengenal OJS, yaitu yang pertama, penghormatan teks dalam pengolahan kata. Yang kedua, teks karya ilmiah. Yang ketiga, penulisan kutipan. Yang ketiga adalah penulisan kutipan dan daftar pustaka. Hal yang paling khas dalam sebuah jurnal tentunya adalah sebuah artikel, baik konseptual maupun artikel ilmiah. Sebelum masuk mengenal OJS, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu jurnal dan artikel. Yang pertama, jurnal ilmiah adalah majalah publikasi yang membuat KTI atau karya tulis ilmiah yang secara nyata mengandung data dan informasi yang mengajukan iptek dan ditulis sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan ilmiah serta diterbitkan secara berkala atau Hakim 2012. Yang kedua, artikel ilmiah adalah karya ilmiah yang dikhususkan untuk diterbitkan di jurnal ilmiah. Ada dua bentuk artikel ilmiah, yaitu yang pertama, artikel konseptual, yaitu artikel yang diangkat dari gagasan atau ide penulis. Yang kedua, artikel penelitian, yaitu artikel yang diangkat dari hasil penelitian. Setelah kita mengetahui unsur yang terdapat dalam sebuah jurnal, mari kita berkenalan dengan OJS atau Open Journal System. Apa itu OJS? OJS adalah platform pengolahan jurnal ilmiah secara online. OJS memungkinkan pengelola jurnal untuk migrasi dari sistem pengelolaan offline menjadi online.
Mulai dari sebuah manuskrip dikirim oleh penulis, proses reviewing, tracking, dan sebagainya, hingga manuskrip tersebut diterima untuk diterbitkan dalam sebuah jurnal. Bagaimana alur proses penerbitan OJS? Berikut proses singkat pembuatan sebuah e-jurnal. Yang pertama, penulisan mendaftarkan akunnya dan menyerahkan artikel untuk dipublikasi. Yang kedua, penulis bisa memantau proses pengiriman artikelnya mulai dari file, review, revisi, dan resubmit. Yang ketiga, itu lalu menyeleksi naskah atau editor memeriksa artikel yang masuk lalu mengirim naskah artikel untuk diulas. Selanjutnya, setelah itu penyeleksi naskah atau editor menerima hasil rekomendasi dari pengulas naskah tersebut. Jika disetujui, maka dilanjut. Jika tidak atau ada yang perlu direvisi, maka akan dikembalikan lagi ke penulis naskah tersebut, kemudian diresubmit. Kelima, penyeleksi naskah editor melakukan langkah atau tahap selanjutnya, yaitu editing naskah mulai copy edit, format, layout, dan proofread. Selanjutnya yaitu penyeleksi naskah atau editor membuat isu dari naskah tersebut atau setelan jurnal naskah tersebut dan mengorganisasi daftar kontennya. Yang ketujuh, penyeleksi naskah editor merekam semua proses penerimaan naskah artikel dari naskah artikel masuk sampai naskah artikel layak dipublikasikan. Yang kedelapan, jika semua sudah siap sesuai dengan prosedurnya, maka penyeleksi naskah atau editor bisa langsung melakukan proses publikasi dengan memilih kapan akan diterbitkannya atau isu dan tanggalnya. Yang kesembilan, setelan jurnal sudah terpublikasi, maka penulis bisa mendaftarkannya ke situs pengindeks seperti Google Scholar, Search Engines, dan lain-lain. Sekarang saya akan menjelaskan format templating jurnal IKIP Siliwangi. Yang pertama, saya akan membahas mengenai beranda jurnal IKIP Siliwangi. Di sini template tata letak jurnal IKIP Siliwangi berbeda dengan jurnal kampus lain, dan jurnal IKIP lebih gampang diakses. Selanjutnya, sekarang kita akan membahas mengenai template jurnal IKIP Siliwangi. Yang pertama yaitu judul artikel. Jumlah kata kurang lebih 15 kata. Jenis huruf Times New Roman, ukuran huruf 14, spasi antar kalimat 1. Yang kedua, nama penulis menggunakan. Jenis huruf Times New Roman, ukuran huruf 12 atau ditebalkan, spasi antar kalimat 1. Yang ketiga, afiliasi lembaga atau institusi penulis dan alamat lembaga atau institusi penulis. Jenis huruf Times New Roman, ukuran huruf 11, spasi antar kalimat 1. Yang keempat, pendahuluan. Jenis huruf Times New Roman, ukuran huruf 12 atau ditebalkan, spasi antar kalimat 1. Yang kelima, batang tubuh teks pendahuluan jenis huruf Times New Roman, ukuran huruf 12, reguler, spasi antar kalimat 1. Pendahuluan ditulis guna membawa pembaca untuk memahami permasalahan yang akan dibahas pada artikel ilmiah secara urut, jelas, dan terperinci. Keenam, hasil dan pembahasan. Masih sama dengan pendahuluan, menggunakan jenis huruf Times New Roman, ukuran huruf 12, spasi antar kalimat 1, dan batang tubuh teks pembahasan menggunakan jenis huruf Times New Roman, ukuran huruf 12, reguler, dan spasi 1. Untuk daftar pustaka biasanya akan dimasukkan oleh penyunting atau editor melalui proses editing sebelum diupload ke Open Journal System kampus tersebut. Perbandingan penyajian OJS IKIP Siliwangi, yaitu yang pertama, perbandingan penyajian OJS IKIP Siliwangi dan kampus lain. Yang pertama, template berbeda seperti font, size, spasi, dan paragraf. Yang kedua, proses editing sebelum diposting. Sekian penjelasan dari saya tentang OJS dan perbedaan. Sekian penjelasan dari saya tentang OJS dan perbedaan jurnal IKIP Siliwangi dan kampus lainnya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.